ilmuwan dunia, kalau nggak salah Aristoteles, sukses itu hanya 1%. Yang sukses itu hanya 1% diakibatkan oleh kepintaran. Ya, 95% itu dipengaruhi oleh usaha kerja keras kita. Jabatan apa saja ya selama ini Anda sudah berada? Saat ini kan Anda sebagai GM Jakarta Sentrum. Sebelumnya di mana-mana saja? Banten. Sebagai GM Banten, ya. Telkom ya? Telkom Banten. Ya. Nah, habis itu 2018 masuk ke Tangerang, ya, di Tangerang. Kemudian GM Tangerang 2019 masuk ke GM Jakarta Barat. Nah itu terjadi pandemi ya, COVID di situ. Saya 2 tahun 2 bulan di situ. Habis itu pindah ke Bogor sebagai GM Bogor, ya. Nah habis itu pindah ke Jakarta Utara 2022 sebagai GM Jakarta Utara. Nah 2024 per 1 Agustus Jakarta Utara digabung dengan Jakarta Pusat itu sebagai GM Jakarta Sentrum. Jakarta Sentrum. Nah, dan kami bergerak sebagai Telkom Group. Jadi logo kita seperti ini, artinya Telkom dunia dalam genggaman. Jadi siapapun customer yang bergabung dengan Telkom, insya Allah seluruh hal-hal terkait dengan telekomunikasi bisa kita support dan solusikan. Musakar. Siap. GM Telkom Jakarta Sentrum. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Di podcast Rakyat News. Mantap. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Tambah rapi-rapi kelihatannya Bang Muskapi. Ya emang harus selalu begitu. Harus selalu punya harapan. Iya. Dan aktivitas sekarang selain menjadi GM Telkom Jakarta Sentrum apa saja Bang perjalanan aktivitas? Aktivitas kita banyak ya. Jadi ya tentunya kita bekerja selaku yang diberikan amanah di perusahaan. Kemudian juga kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan keluarga, juga kegiatan olahraga biar tetap sehat, juga kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Oh, yang olahraga ini yang banyak di media sosial yang Inex ya? Iya, jadi kebetulan sejak dari dulu saya memang suka bola, sepak bola. Bahkan beberapa kawan-kawan yang mengidentikan saya dengan sepak bola. Jadi kalau ketemu saya bukan nanya yang lainnya, tapi sepak bolanya yang ditanya. Karena memang diidentikan. Kebetulan waktu kuliah dulu di kampus Telkom University, waktu itu ST Telkom, saya diberi amanah teman-teman sebagai ketua unit sepak bola. Itu ketua unit sepak bola yang pertama. Wah, iya. Terus berlanjut. Nah, sampai muncul sebenarnya dari keprihatinan. Jadi saya melihat sebagian besar lah legenda-legenda timnas kita itu sepak bola kalau sudah senior, sudah tua, sudah sepuh, masih tetap ingin beraktivitas tapi banyak keterbatasan. Keterbatasan dari ekonomi dan sebagainya. Padahal mereka tetap pengen aktif, pengen diajak main, pengen diajak jalan sebagainya. Nah, dari situ saya membuatlah namanya Klub Indonesia, itu sifatnya Indonesia global. Eksekutif itu adalah gabungan antara orang-orang eksekutif yang suka bola, walaupun nggak terlalu pinter, tapi dia cinta bola dan legenda. Jadi klub saya itu ada legenda timnas, ada legenda Persija, ada legenda PSM, ada legenda Persiba Balikpapan, berbagai macam legenda kita kumpulkan di situ. Itu hobi dan olahraga ya? Ya, kita seimbangkan hobi dan olahraga. Tapi masyarakat ingin tahu siapa sih sosok Musakar ini? Mungkin boleh diceritakan masa kecilnya seperti apa, dan alhamdulillah hari ini sudah menempati posisi GM ya di Telkom Jakarta Sentrum. Ya, alhamdulillah apa yang saya dapatkan hari ini sesuatu yang perlu disyukuri, karena kalau kita membayangkan dari perjalanan awal
hidup saya memang berat gitu ya. Saya tinggal di Kotu, itu nggak ada di peta. Tapi Kotu itu walaupun nggak ada di peta, tapi terkenal sampai ke mancanegara. Oh, tidak ada di peta, Ya. tapi dikenal di mancanegara. Dikenal di mancanegara. Iya. Karena di Kotu itu punya namanya Bajek Kotu. Bajek Kotu. Bajek Kotu itu wajib, dan itu banyak orang-orang bule yang lewat memakan wajib itu. Iya. Ya, kayak misalnya Bali, orang terkenal Bali kan, tapi kadang orang nggak tahu Bali itu ada di Indonesia. Iya. Nah, kadang seperti itulah. Nah, saya dan di Kotu itu ada gunung yang sangat terkenal, itu Gunung Nona. Iya. Nah, itu Gunung Nona itu dulu pernah ada yang menjadikan sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Karena bentuknya yang eksotik. Ya. Nah, itulah kampung saya di Kotu. Nah, berarti masa kecilnya juga Muskar ini seperti anak-anak biasa di kampung ya? Betul, ya. Masih main, ya mungkin sapi. Ya betul. Pergi ke kebun. Tapi memang ya saya bersyukur pada orang tua saya, keluarga saya memang dari kecil memang sudah ditempah ya. Jadi kebetulan orang tua saya itu juga sebagai guru SD, sehingga saya mau selalu kalau pagi hari saya mewakili beliau untuk membuka pintu-pintu sekolah. Jadi bapak saya nggak perlu dia yang pagi-pagi ke sekolah, tapi saya yang ke sekolah. Kemudian saya waktu kecil karena alhamdulillah saya dididik di agama yang bagus. Hampir saya tidak di masa kecil juga memang selalu rutin sholat 5 kali sehari semalam. Itu padahal masih kecil itu. Iya. Ya. Karena didikan orang tua ya. Ya. Dan setelah saya lulus SD, saya merantau sekolah SMP ke ibu kota kabupaten, itu kota Nrekang. Padahal di kampung saya ada SD. Dan kalau Mas Sabri nanya ke orang tua saya, alhamdulillah ibu saya masih hidup, namanya Haja Sarawiyah. Kalau ditanya sekarang ke beliau, dia pasti bisa menjawab, kenapa saya meninggalkan kampung saya di Kotu, merantau ke Nrekang, itu jaraknya sekitar 15 km. Yeah. Karena apa? Sesuatu yang sederhana waktu itu. Kalau orang menganalisa, saya tidak ingin tinggal dengan orang tua, dengan ibu, karena saya takut banyak dosa. Tapi di sisi lain itu mandiri. Nah, itu bahasa ininya, bahasa dampaknya lah. Dan memang nggak masuk akal pilihan itu, karena saya harus hidup SMP dengan berjuang, hidup sendiri di gubuk-gubuk, masak sendiri, mandinya pun di tempat yang nggak layak, karena kan itu di situ ada sungai yang banyak ditempati orang anak-anak pesantren mandi. Tapi waktu itu airnya masih jernih. Kita mandi di situ. Di sungai ya? Di sungai. Berarti seorang GM Telkom Jakarta Sentrum ini waktu kecil mandinya di sungai juga mandinya? Mandi di sungai. Nangkap ikan di sungai. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu kita kan masuk ke SD itu kan tes. Alhamdulillah saya dari kampung, karena memang waktu saya lulus di SD itu dari 86 orang, itu saya ranking 3 besar. Terus tes masuk ke SMP Negeri 1, itu SMP yang paling favorit juga di situ. Pada saat itu ya? Pada saat itu lulus, masuk. Dan singkat cerita, di waktu sekolah itu, dari anak kampung ini, itu pernah menjadi juara sekolah. Bukan juara kelas, tapi juara sekolah. Jadi nilai saya dikumpulkan di semua nilai kelas 1, kelas 2, kelas 3, nilai saya terbesar. Nah, itu salah satu yang disyukuri di saat saya harus merantau. Masak sendiri, hidup sendiri. Artinya merantau dari desa ke kota, kemudian hidup sendiri, bukan menjadi penghalang untuk tetap kita berprestasi di sekolah ya? Betul. Karena itu memang sudah ada tekad, ada komitmen. Jadi dalam perjuangan itu memang perlu ada komitmen. Itu yang orang sekarang sampaikan sebagai tujuan. Apa sih suka dukanya tinggal sendiri? Pada saat itu kan masih SMA ya, SMP SMA. SMP SMA ya. Apa sih yang kalau
ya masa-masa yang mungkin masih diingat. Aduh, dulu. Iya kan, pertama setiap hari kan kalau saya dengan orang tua saya bisa minta uang setiap hari. Saya tidak perlu masak. Pakaian saya dicuciin, saya tinggal berangkat mau sekolah, saya bisa main kemana saja. Dan itu selama saya merantau, yang gitu-gitu nggak banyak, karena saya harus masak sendiri, saya harus nyuci baju sendiri, ya, saya harus belajar supaya bisa memberikan prestasi. Dan itu memang komitmen saya harus sukses, karena orang tua saya itu sangat care sama pendidikan. Sampai-sampai ponakan-ponakannya pun dipacu, disupport untuk sukses. Nah, apalagi saya sebagai anaknya, masa saya nggak boleh sukses? Nah, itu salah satu tekad saya untuk bisa sukses. Makanya salah satu diantaranya adalah saya ingin mencari sekolah yang lebih bagus daripada kampung saya. Yang tadi salah satu juga adalah saya tidak ingin sering dengan ibu, takut banyak dosa. Iya. Nah, setelah SMA kemudian kuliah. Nah, kuliahnya di... Nah, pas SMA itu kan, ya namanya orang di Sulawesi Selatan itu kalau lulus SMA kan hampir rata-rata pengen kuliah di UNHAS. Iya. Ya. Negeri ya, kampus negeri. Kampus UNHAS itu adalah universitas terbaik di Indonesia Timur pada saat itu. Dan saya juga pengen masuk situ. Nah, tapi dilalahnya itu pada saat daftar, tes, saya nggak lulus. Iya. Pada saya bareng tes sama ponakan saya lulus, saya nggak lulus. Tapi disitulah ujian lagi buat saya. Saya selalu berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk saya. Ya, jadi saya tidak putus asa. Saya akhirnya masuk ke Universitas Muslim Indonesia UMI. Jadi saya tercatat pernah kuliah di UMI selama 1 semester, jurusan teknik sipil. Oh iya. Ya. Nah, pada saat saya lagi kuliah 1 semester, ada teman-teman dari mahasiswa Jawa, Bandung, itu ke Makassar yang membuat program JIPTEK, Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yeah. Tapi salah satu programnya adalah bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi kepada anak-anak Sulawesi Selatan supaya punya motivasi untuk berjuang di Jawa, sekolah di Jawa. Nah, salah satu diantaranya itu, ya singkat cerita saya ketemu sama Andi Munsir, yang saya anggap sebagai semua kakak saya sekarang itu akhirnya saya ikut beliau pulang ke Bandung waktu itu. Setelah acara selesai, saya ingin ikut. Jadi saya cuti akademik. Waktu itu orang tua saya nggak setuju. Kamu sudah kuliah, jurusanmu sudah bagus. Sudah jalan ya. Ya, apalagi bapak saya kan kontraktor juga. Ya. Jadi cocoklah untuk teknik sipil. Tapi diizinkan saya untuk merantau, bertempur, berjuang. Saya ini orang laki-laki. Saya masih ingat itu, saya dibekali uang sekitar 300.000 waktu itu. Naik kapal laut sampai di Bandung. Di Bandung ngapain? Nah, saya di Bandung langsung diantar nyari bimbingan belajar sama kakak angkat saya, Pak Andi Munsir. Saya dicarikan bimbingan belajar dan alhamdulillah juga dapat bimbingan belajar yang bagus. Dan saya benar serius untuk bimbingan belajar. Hampir selama saya bimbingan belajar, tidak ada kegiatan saya selain belajar, bimbingan, ke masjid, itu aja. Jadi mau jalan-jalan nggak ada. Fokus ya? Fokus. Dan waktu itu kebetulan juga ada kawan saya dari Sopeng, kalau nggak salah dari Sopeng, lulusan SMP kalau nggak salah, itu pinter. Dimasukin sekolah di Bandung, dan itu menjadi ranking 1 NEM se-Jawa Barat. Itu namanya Muhammad Ilyas. Itu sekamar sama saya. Dua-duanya fokus untuk bisa lulus. Dan alhamdulillah pada saat persiapan itu, sebenarnya saya mau ke universitas yang terkenal lah, mau ITB atau UNAS atau apa. Nah, pada saat lagi persiapan, ada tiba-tiba pengumuman kalau ada ST Telkom mau menerima mahasiswa. Nah, waktu itu kan kita belum kenal Telkom itu seperti apa. Ini Telkom apa nih? Belum tahu saya. Akhirnya suatu waktu saya di Pati Ukur, saya masih ingat tuh, di Pati Ukur saya cegat salah satu pengantar telegram. Dia langsung ngantar telegram, saya cegat, Pak dari Telkom ya? Iya Pak. Saya nanya-nanya, kalau Telkom gimana, gajinya gimana? Masih buta ya? Masih muda, kan belum tahu.
Nah, singkat cerita, ini lumayan nih, daftar. Akhirnya lulus. Waktu itu 55 ribuan pendaftar, yang lulus 1.000, termasuk saya. Dan saya lulusan dari Bandung. Walaupun saya orang Makassar, saya yang diterima jalur Bandung. Berarti persaingan antar di Bandung juga itu? Oh ya, saya bersaing dengan Bandung. Waktu itu dari Makassar sekitar 12 orang lulus dari Makassar. Dan angkatan saya itulah 2 angkatan yang termasuk angkatan setelah saya itu termasuk yang pernah menggoyang universitas-universitas ternama di Indonesia. Selama ini kan jarang ada orang yang lulus di ITB itu tidak daftar ulang. Hampir nggak ada. Lulus di ITB mesti diambil. Nah, pada saat angkatan kami itu, ST Telkom, itu ratusan orang yang lulus di universitas ternama itu pindah ke ST Telkom. Bahkan ada teman saya, bukan hanya satu, beberapa teman saya sudah kuliah di universitas ternama, karena jurusannya nggak puas, dia daftar lagi di universitas itu, lulus lagi, jadi dia 2 kursi di universitas itu, terus dapat ST Telkom, dia ambil Telkom. Yeah. Jadi 2 kursi kosong gara-gara 1 orang. Kuliah di sana 3 tahun ya? 4? Ya, tergantung, sekitar 4 tahun lah. 4 tahun ya, setelah itu ikatan dinas. Ya, karena salah satu daya tariknya waktu itu karena memang ikatan dinas. Jadi kita pertama masuk hanya bayar 1 juta, setelah itu kita dapat uang saku dan nggak ada lagi biaya-biaya lain. Iya. Dan disitulah mulai perjuangan karir. Betul, dan saya memang berjuang terus, Mas. Jadi selain saya kuliah berusaha untuk, karena kan kita juga ada target kuliah, nggak boleh NIM-nya segini, terus nggak boleh lulusnya lama. Nah, jadi kita harus bisa mencapai target itu, ya. Menargetkan ya. Nah, cuman di sisi lain kan saya juga termasuk orang aktif organisasi. Nah, jadi waktu di kampus di Bandung itu saya juga aktif di organisasi KKSS, suka diajak bapak-bapak di KKSS, IKAMI Bandung. Dan saya termasuk ketua panitia yang termasuk sukses menyelenggarakan peringatan korban 40.000 jiwa Westerling di Bandung. Ya, sama Pak Abdul Qadir waktu itu ketua kita, dan termasuk penyelenggaranya di situ. Dan termasuk ya usaha-usaha untuk mempertajam kemampuan bisnis entrepreneur saya. Saya gali di multi situ. Talent juga sebenarnya. Ya, betul. Jadi saya keluar pagi dari kos-kosan itu bisa malam baru pulang ke rumah. Aktif ya. Berarti memang dari sejak kecil, kalau kita lihat dalam perjalanannya Bang Muskap ini mulai dari SD, kemudian merantau ke SMP, SMA, kemudian merantau lagi ke Bandung, kemudian lulus di Telkom, kemudian dan saat ini jabatan ini Anda sadar tidak sadar ini sangat ribuan orang yang ingin menjadi seperti Anda. Alhamdulillah. Ya, makanya perlu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia, dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang terbaik, amanah ya, dan juga nanti buat bekal akhirat nanti. Tapi ada apa sih yang menjadi pemikiran Bang Muskap ini soal masa depan Indonesia atau bagaimana dunia internet di Indonesia? Tentunya kan Bang Muskap ini remaja, kuliah sampai hari ini hampir tiap hari namanya di Telkom, sampai puluhan tahun di dunia telekomunikasi. Ya asam manisnya sudah dilalui lah. Kalau saya kan, pemerintah kita sudah mencanangkan Indonesia Maju 2045. Ya. Jadi sebagai warga Indonesia kita harus menuju ke situ. Kan dari tadi saya mengatakan kita harus punya cita-cita, gantung cita-cita kita, dan upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita tersebut. Tentunya dalam perjalanan perlu perjuangan, usaha keras, perlu inovasi, kreativitas untuk bisa mencapai itu. Nah, jadi harapan saya kita semua berjuang ke situ, satu vektor ke situ, termasuk di
telekomunikasi, tempat yang saya geluti. Dan kami di Telkom Indonesia, Telkom Group pasti akan all out mensupport pemerintahan yang ada untuk mensukseskan tujuan tersebut. Nah, contohnya yang di IKN itu kan Telkom juga andil sangat besar untuk bisa menghadirkan IKN yang serba digital. Ya. Dan itu tetap jalan ya. Berarti Telkom juga ini tetap fokus pada menselaraskan program Presiden terpilih dalam menuju Indonesia Emas 2024. Ya, karena Telkom itu kan BUMN, Mas. Jadi Telkom itu BUMN. Nah, kami sebagai BUMN itu secara garis besarnya punya tugas dua. Satu adalah bagaimana kami mencari uang supaya kami bisa hidup, kami bisa tumbuh, berkembang. Yang selanjutnya, yang kedua, kami harus mensupport pemerintahan untuk bisa sukses. Makanya kalau kita lihat di mana-mana, di tempat-tempat yang terpencil, yang kadang nggak kebayang ada telekomunikasi di situ, itu ada di situ. Dan kemungkinan besar 99% itu pasti Telkom Group. Karena kita memang diminta untuk mensupport pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik agar program-program pemerintah berjalan dengan baik dan lancar dan sukses. Kita minum dulu kan. Oh iya. Kalau serius kita dari tadi ini. Iya. Ini kata musakkar ini, apakah abang ini punya jarum darah ini dengan Andi Musakkar? Jadi kahar musakkar. Kadang ada yang bercanda nanya itu. Tapi kalau nanya sih alhamdulillah. Takut nanti nggak nanya jadi mengkait-kaitkan. Jadi ya hubungannya sama nama. Sama-sama nama Musakkar. Nah, tapi musakkar saya itu, musakkar saya itu adalah nama orang tua saya. Iya. Jadi orang tua saya namanya Musakkar. Jadi semua saya bersaudara itu pamnya Musakkar. Musakkar, Mustafa Musakkar. Berarti tidak ada hubungannya dengan kahar musakkar ya? Nggak ada. Sama-sama warga Indonesia. Iya. Nah, perbincangan kita ini kan ada poin bahwa semangat apa sih yang ingin disampaikan Muska Musakkar ini kepada generasi-generasi muda yang tentunya yang bagaimana menghadapi dunia digital dan lain-lain. Ya. Yang pertama gini ya, jadi kalau di ukuran sebagai orang sukses saya masih jauh lah. Mungkin banyak orang yang lebih sukses daripada saya. Tapi kalau kita ingin misalnya sharing gitu ya, mungkin ada sekecil manfaat yang bisa di-share dari saya. Itu ada beberapa hal dan sebagian sudah saya sampaikan tadi. Pertama, kita harus punya tujuan, ya. Jadi kita hadir ke sini itu harus punya tujuan. Nah, sama juga kalau di agama kita, saya tidak menciptakan kamu kecuali untuk beribadah, ya. Jadi kita hadir di dunia ini sebagai orang Muslim yang bagi yang Muslim itu untuk beribadah, ya. Nah, ibadah itu kuncinya ya berniat supaya dapat nilai ibadah. Nah, sama kalau saya udah digaji Telkom, saya harus punya tujuan bagaimana bekerja secara maksimal supaya apa yang ditargetkan perusahaan saya bisa capai. Nah, tentunya dengan segala macam perjuangan, kreativitas, inovasi. Karena salah satu syarat perusahaan yang ingin sukses itu harus berkreasi dan berinovasi. Nah, kemudian karena saya termasuk diberi amanah sebagai leader, saya harus bisa membawa pasukan saya untuk satu tujuan, satu vektor tadi. Jadi nggak boleh ada yang melenceng kiri kanan. Nah, itu senihnya. Jadi pemimpin itu nggak mudah juga gitu, karena kita harus meyakinkan pasukan kita itu satu tujuan dengan kita, satu vektor. Kalau ada yang masih kurang paham, nanya. Itu tujuan kita untuk senantiasa melakukan sinergitas, komunikasi, bincang-bincang, supaya tidak ada pertanyaan. Semua tidak mempertanyakan terhadap tujuan kita, tujuan sama. Sehingga kita dalam berjuang bareng-bareng. Nah, dalam perjalanan pasti banyak suka dukanya. Dan itu kita jadikan sebagai bahan untuk sukses. Jadi kata orang,
kegagalan itu adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan. Ya, dan mungkin yang selama ini perlu juga rekan-rekan tahu bahwa seperti yang pernah saya dapatkan dari salah satu ilmuwan dunia, kalau nggak salah Aristoteles, sukses itu hanya 1%. Yang sukses itu hanya 1% diakibatkan oleh kepintaran. Ya, 95% itu dipengaruhi oleh usaha kerja keras kita. Ya, nah usaha kerja keras kita biasa saya asumsikan dengan aku. Aku itu adalah ambisi. Tapi bukan ambisius ya, ambisi. Ambisi itu tekad, niat, semangat itu ambisi. Tapi bukan ambisius. Ambisius itu menghalalkan segala cara. Dan aku K, kemampuan, kemauan. Saya harus mau untuk sukses, mau untuk mungkin yang selama ini perlu juga rekan-rekan tahu bahwa seperti yang pernah saya dapatkan dari salah satu ilmuwan dunia, kalau nggak salah Aristoteles, sukses itu hanya 1%. Yang sukses itu hanya 1% diakibatkan oleh kepintaran. Ya, 95% itu dipengaruhi oleh usaha kerja keras kita. Ya, nah usaha kerja keras kita biasa saya asumsikan dengan aku. Aku itu adalah ambisi. Tapi bukan ambisius ya, ambisi. Ambisi itu tekad, niat, semangat itu ambisi. Tapi bukan ambisius. Ambisius itu menghalalkan segala cara. Dan aku K, kemampuan, kemauan. Saya harus mau untuk sukses, mau untuk mencapai tujuan saya. Itu. Kemudian U, usaha. Nah, jangan sampai kita punya kemauan, pengen jadi, tapi nggak mau usaha. Ya, susah juga. Dapat hambatan sedikit, ngalah, cemen. Jangan. Dan ini dengan doa. Doa itu penting bagi kita sebagai orang yang beragama, itu penting. Supaya kita hidup ini lancar. Ya, nggak gampang putus asa, nggak gampang putus semangat. Sebagai the best nasional. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Singkat cerita, waktu itu ada produk namanya internet yang pakai antena, kerjasama dengan salah satu TV nasional. Itu kita kerjasama menjual alat internet tapi berbasis parabola. Nah, dan itu alhamdulillah seluruh Indonesia itu the bestnya di Witel Banten. Nah, dan saya dapat penghargaan, menerima penghargaan itu di stasiun TV yang ada di Jakarta Selatan ini. Nah, tunggu dulu. Pertanyaan terakhir. Musakar merantau ke Bandung, kemudian kuliah di Telkom. Jabatan-jabatan apa saja selama ini Anda sudah berada? Saat ini kan Anda sebagai GM Jakarta Sentrum. Sebelumnya di mana-mana saja? Perjalanan saya panjang. Jadi setelah saya lulus dari kampus, saya ditempatkan di Jakarta Selatan. Setelah ditempatkan ke Jakarta Selatan, dapat Depok. Depok waktu itu masih Jakarta Selatan. Nah, tahun 2098 Depok masuk ke Bogor, sehingga saya masuk ke Bogor. Nah, disitulah di Bogor lah saya berkeliling dari Depok, pernah jadi kepala area di Dermaga. Di 2009 saya pernah kepala area di Kota Bogor. Habis itu masuk ke Purwakarta, jadi ke Kancatel, kepala Telkom cabang di Purwakarta. Dari Purwakarta dapat penugasan lagi ke Jakarta Selatan, Kalibata sebagai manajer area. Dari Jakarta Selatan masuk lagi ke Jakarta Timur di Rawamangun, itu manajer area Rawamangun. Habis itu masuk ke Jakarta Pusat sebagai manajer area Jakarta Pusat. Nah, tahun 2014 saya diberi amanah jadi GM di Provinsi Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, 2014. Itu 10 bulan di situ, dipindahkan lagi ke Sumatera Barat sebagai GM Sumatera Barat. Itu sekitar 1 tahun. Ya. 2016 saya masuk ke Provinsi Banten. sebagai GM Banten. Ya. Telkom ya? Telkom Banten. Yeah. Nah, habis itu
2018 masuk ke Tangerang, ya, di Tangerang. Kemudian JM Tangerang 2019 masuk ke JM Jakarta Barat. Nah itu terjadi pandemi ya, COVID di situ. Saya 2 tahun 2 bulan di situ. Habis itu pindah ke Bogor sebagai JM Bogor, ya. Nah habis itu pindah ke Jakarta Utara 2022 sebagai JM Jakarta Utara. Nah 2024 per 1 Agustus Jakarta Utara digabung dengan Jakarta Pusat itu sebagai GM Jakarta Sentrum. Jakarta Sentrum. Nah, jadi saya bersyukur selama perjalanan karir saya, alhamdulillah bisa dilalui dengan lancar, baik. Dan saya juga terima kasih kepada semua pimpinan saya, semua yang telah memberikan amanah kepada saya, keluarga saya, teman-teman kerabat, seluruh pelanggan-pelanggan Telkom yang selama ini bisa menjadi teman, sahabat-sahabat saya. Sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan. Pulau Mentawai itu di Sumatera Barat, alhamdulillah itu yang menggelar jaringan internetnya, akses internet IndiHome itu selama saya di sana. Siap. Termasuk di Pulau Pramuka, di Pulau Panggang, itu adalah pulau terbanyak masyarakatnya. Itu zaman saya juga yang menarik kabel laut supaya bisa hidup internet di Pulau Panggang tersebut. Berarti kita bisa agendakan lagi podcast soal Telkom ya. Bagaimana jaringan-jaringan membangun pulaunya ya. Ya. Saya ya selama ada yang perlu saya sharing kepada kawan-kawan, khususnya generasi muda, supaya bisa memberikan semangat, ya insya Allah selama itu dibutuhkan. Dan jangan lupa bahwa suatu daerah, suatu wilayah, suatu negara yang ingin sukses harus didukung, harus disupport, harus didukung oleh jaringan telekomunikasi yang bagus, ya. Dan disitulah Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara (NKRI) tampil untuk mensupport semaksimal mungkin. Dan kami bergerak sebagai Telkom Group. Jadi logo kita seperti ini, artinya Telkom dunia dalam genggaman. Jadi siapapun customer yang bergabung dengan Telkom, insya Allah seluruh hal-hal terkait dengan telekomunikasi bisa kita support dan solusikan. Sangat luar biasa. Iya. Dan terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Bang Muskar ini atas waktunya. Saya terima kasih. Tentunya ini bukan episode yang terakhir ya. Kita mungkin ke depan kita akan bahas isu-isu Telkom membangun pulau, kontribusi nyata Telkom untuk negeri dan lain-lain. Dan terima kasih banyak sahabat Rakyat News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.